Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pelajaran baca yoga dengan baca basmalah. Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya di rumah? Tentu semua dalam kondisi sehat ya. Siapkan buku PPD-nya di rumah. Lalu alat tulisnya, perhatikan apa yang Ustadz sampaikan. Apabila ada yang kurang paham atau ada yang tidak ada di buku, silakan dicatat ya. Oke, kita masuk ke slide. Pada subtema 4 ini kita akan materinya tentang apa? Permainan tapak gunung dan melompati lingkaran. Nah, melompat lingkaran, permainan tapak gunung. Sudah ada gambaran belum bagaimana permainan tapak gunung? Sudah ada? Bukan menaik ke gunung ya, membuat tapak kita naik ke gunung gitu, bukan ya. Kalau kan masih kecil kita ke gunung dan belum kuat ya. Nih seperti yang Ustaz lihatkan di slide-nya ya. Ada gunung, itu gunung-gunung di Indonesia itu sangat indah. Ustaz hobinya sering ke gunung-gunung banyak. Ada Semeru sudah pernah, Sindawasuri sudah pernah, Merbabu, Merapi juga sudah pernah. Nah, besok kalau kalian menjadi pendaki juga, rawatlah hutan yang ada di sekitar kita ya, supaya semua mendapat oksigen. Karena oksigen asalnya dari mana? Dari hutan, dari pohon-pohon ya. Oke, sekarang diperhatikan selanjutnya. Nih, Lani, Siti dan teman-teman bermain tapak gunung. Bagaimana aturannya? Sudah tahu belum? Cara bermain tapak gunung. Nih, lihat yang Ustaz sampaikan ya. Berusaha melewati kotak kosong dari bawah itu, dari start itu yang awal nomor 1 ke atas sampai ke atas, lalu kembali ke bawah. Jadi berusaha melewati kotak-kotak itu dari bawah sampai ke atas, terus nanti balik lagi ke bawah. Nah, kotak double itu ditumpu dengan 2 kaki. Nah, ada kan tuh, ada berapa yang double? Ada 1 apa 2? Ada 2 ya. Kotak double pertama dan kotak double yang kedua. Dengan kotak double itu ditumpu dengan kedua kaki. Nah, caranya tadi kan melompati setiap kotak itu dengan 1 kaki melompat, atau engklek tahu ya, dengan 1 kaki. Engklek itu istilahnya dengan 1 kaki ke depan, lompatan 1, kedua dan ketiga itu dengan 1 kaki, lompatan keempat dengan 2 kaki, lompatan kelima dengan 1 kaki, lompatan yang 6 itu dengan 2 kaki ya, yang double dengan 2 kaki tuh. Terus bagaimana peraturannya? Tidak boleh menginjak garis. Nah, tidak boleh menginjak garis. Kalau menginjak garis nanti dikatakan dia itu kalah. Setelah itu langsung ganti teman yang lain, ganti urutan berikutnya ya. Peraturnya tidak boleh menginjak. Agar permainan yang seru, semuanya paham, diperhatikan yang Ustaz sampaikan. Jadi tidak boleh permainan saat kudewi, tidak boleh seenaknya sendiri. Jadi semuanya ada aturannya supaya nanti permainan juga akan bagus ya. Tuh, jadi tidak boleh ketika kita berusaha udah 3 lompatan, ketika double kotak itu salah satu kaki kanan kita menginjak garis misal. Nah, itu tidak boleh, itu dilarang. Langsung dikatakan dia kalah, langsung ganti pemain berikutnya ya. Melompat dengan menggunakan 1 kaki tadi ya, saya sudah sampaikan ya. Terus apa? Dapat melatih kekuatan apa? Kekuatan kaki, karena apa yang digerakkan kaki. Nah, bisa nanti misal permainan pertama kalian menggunakan kaki kanan yang 1 kaki tadi loh. Atau permainan berikutnya kamu menggunakan kaki yang kiri biar seimbang, jangan kanan terus ya, atau jangan kiri terus, diusahakan seimbang, kanan kiri ya. Permainan pertama selesai, pertama menggunakan kaki kanan, setelah selesai permainan berikutnya. Jadi bukan kok dalam satu kali permainan kayak kanan ganti kiri, kanan kiri, itu salah menyalahi aturan ya. Jadi kalau sudah selesai baru ganti kaki gitu ya, dengan menggunakan 1 kaki tapak gunung. Nah, terus ada satu lagi yang tidak Ustadz sampaikan di slide nih. Ada ketika kalian mau maju, mau melangkah, kalian harus ada, kalau di bahasa Jawanya dulu itu namanya apa ya istilahnya? Mungkin nggak kasar atau enggak ya? Namanya gacok ya, atau penanda untuk kita nanti sudah sampai di level berapa. Nah, sebelum kita melompat itu kita melempar dulu, dari yang awal dahulu, dari awal. Nah, setelah gacok kita tadi atau
alat main kita tadi udah di titik 1 atau di lompatan nomor 1, baru kita nanti melompat. Kalau sudah balik, nah kita nanti mau lompat lagi, kotak alat main kita atau gajok kita tadi dilompat lanjut ke kotak yang kedua. Nah, bagaimana kalau yang dilempar itu tadi keluar dari kotak? Nah, itu juga kalah. Jadi ada dua. Bagaimana kalahnya? Pertama tadi menginjak garis, yang kedua apa? Gajoknya tadi kita lempar tapi tidak masuk ke kotak atau bukan kotak yang kita harus tuju. Nah, langsung nanti ganti ke pemain selanjutnya. Jelas ya di sini ya. Nah, nanti bisa dari Google banyak permainannya. Itu ya. Tuh, cara bermain tapak gunung. Dulu waktu kecil Ustaz sering main kayak gini karena ini juga termasuk permainan apa? Tradisional, ya. Oke, ini untuk praktek kalian di rumah nih. Nah, nanti kirimkan, Ustaz dari buat gambar tersebut dalam di halaman rumah. Bisa kan menggunakan bata merah. Tahu bata merah? Nah, bata yang dipakai buat bangunan itu loh. Bisa. Atau enggak kalau orang tua kalian boleh jupin kalian yang di rumah itu buat pakai spidol, dibikin kotak 1, 2, 3 ya. Kotaknya sesuai, jangan terlalu sempit, jangan terlalu kecil. Kalau nanti terlalu kecil, kalian juga nanti melompatnya jadi sulit. Akhirnya gampang menginjak garis, akhirnya kalah. Jelas ya sampai sini ya. Tuh, mainkan permainan tersebut dengan saudara kamu atau ulangi permainan 8 sampai 10 kali bergantian. Nah, kalau misalkan kalian tadi tidak paham cara menggunakan gajok tadi atau alat itu tadi, kayak kalian hanya perlu menyelesaikan tugas dengan mengulang itu aja. 1, 2, 1, kembali lagi 1, 2. Itu untuk aktivitas di rumah. Jangan sampai kalian di rumah toh nggak ada aktivitas olahraga, nanti malah imun kalian jadi juga menurun ya. Lakukan di rumah ya, itu tadi ya. Itu mainkan dengan peraturan yang sudah Ustaz jelaskan tadi. Ya, sudah jelas ya. Jika ada kurang paham nanti bisa hapus juga bisa ya. Pokoknya itu tadi, cari tempat, boleh pakai kapur putih juga boleh, pakai areng tahu kan, areng yang warna hitam itu nanti lebih kelihatan juga boleh. Itu ya udah Ustaz lihatkan gambarnya tuh. Nanti nggak usah dikasih nomor juga nggak apa-apa. Ada gambarnya itu nanti difotokan kepada Us. Nah, ambil satu gambar saja permainan tapak gunung dan dikirim kepada Ustaz. Nah, ketika kalian kan bermain itu tadi, salah satu orang tua kalian atau teman kalian foto satu saja, nggak usah banyak-banyak, sebagai bukti kalian sudah melaksanakan hal tersebut dan tahu dan bisa menggambar itu tadi tapak gunung. Gambar sendiri loh ya, gambar sendiri, usahakan ya. Betul? Untuk praktek ini tadi yang dikumpulkan adalah ini ya, untuk kalian di rumah. Nih, melompat dalam dan keluar lingkaran. Nih materi selanjutnya. Nah, ini materi selanjutnya. Melompat ke dalam lingkaran. Nih, jadi misal ada sebuah lingkaran, nah, seperti di buku tema kalian ada sebuah lingkaran, kita melompat ke dalam dengan apa? Kaki rapat. Ketika berawalan tuh dengan kaki rapat, ketika mendarat juga dengan kaki rapat. Perlu kita ketahui. Nah, ini kelas 2 nih, hati-hati Ustaz menyampaikan safety-nya dulu. Diusahakan ketika melompat itu kakinya jangan tegak lurus gini. No, enggak boleh ya. Kakinya harus ditekuk, lututnya ditekuk, lutut ya. Lutut itu kan ada sendinya itu. Nah, itu ditekuk. Jangan nih, Ustaz mencontohkan seperti kayu nih. Kayu atau batang besi. Ketika itu ditekan terlalu keras, yang terjadi apa? Patah. Nah, karena itu nggak ada sendi, nggak ada tekukannya ya. Beda kalau tahu ya, gaya pegas, karet. Nah, karena per yang ada di sepeda motor itu ya, ketika ditekan dia nanti pasti kembali lagi ya. Tidak mungkin itu nanti akan patah ya, mesti akan kembali lagi. Jadi meniru sifat gerakan tersebut ya. Jadi kakinya ditekuk, jelas ya. Nih, lompat keluar lingkaran. Nah, materinya juga ada nih, melompat keluar lingkaran. Ini gambarnya. Nah, tadi melompat ke dalam, sekarang kalau udah dalam, nah, melompat keluar. Tadi dengan apa? Sama. Awalan kaki dirapatkan, ya. Lalu apa? Keluar juga kaki rapat dengan menekuk. Nah, sikapnya harus menekuk.
Ketika kalian melompat, bisa nggak kalau lututnya lurus? Nggak bisa. Di awal itu harus kakinya nekuk dulu, ketika nanti keluar juga kakinya nekuk lagi. Nah, perlu dipersiapkan tangan dan kaki yang dalam gerakan tersebut. Perhatikan, nih kakinya harus diperhatikan, harus ditekuk semuanya. Pada melompat dari tangan lingkaran. Nah, permainan ini bisa dilakukan di rumah dengan alat seadanya. Nah, ini untuk aktivitas di rumah juga boleh. Ya, ini nggak usah dikumpulkan, tapi untuk aktivitas berikutnya atau hari berikutnya kalian buat sendiri. Permainan ini bisa dilakukan di rumah dengan alat seadanya. Alat seadanya bisa nggak harus dengan lingkaran, bisa sendal juga bisa, sepatu juga bisa. Kalian buat rintangan tadi dengan membentuk lingkaran. Nah, dengan lingkaran, kayak tadi lingkaran jelas ya, lingkaran dibentuk lingkaran melompat dengan kaki rapat, semuanya rapat, di awal dengan rapat, nanti mendarat juga rapat. Nih, melompat dengan membentuk lingkaran. Ini udah kita lihatkan gambarnya seperti buku tema kalian. Jadi melingkar, bisa bergantian sama adik kalian yang ada di rumah, ya. Tuh, melompat dengan zigzag. Jadi nanti lingkaran atau perintangannya itu dibentuk zigzag gitu. Jadi melompatnya kamu kanan kiri. Nah, seperti itu ya. Oke, materi dari US itu aja. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Nah, apabila ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, silahkan tanya US saja, bisa WA US. Allah mencintai hambanya yang kuat, ya. Jangan lupa permainan tersebut dipraktekkan di rumah, ya. Kurang lebihnya Ustaz maaf. Kita akhiri dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.